Subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat, tentunya yang terupdate dari channel ini ya. Apalagi kalau kalian mahasiswa. Nah, ini masih bersama Pak dosen muda. Kemarin sempat di video sebelumnya kita sharing mengenai apa kemarin pengalaman menyusun skripsi ya, yang mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Nah, kali ini di video ini kami akan berbagi lagi dengan kalian semua dari sisi pembimbing ya. Iya, dari sisi pembimbing gimana sih? Oke, dari sisi pembimbing. Jadi keluh kesah pembimbing, suka duka pembimbing itu bagaimana ya? Karena Pak Umban ini tiap tahun atau tiap semester pasti ada mahasiswa bimbingan ya. Iya, ada beberapa. Ada beberapa yang dibimbing oleh Pak Umban. Biasanya bimbing apa sih Pak Umban, apa prodi apa? Saya biasanya manajemen sama administrasi bisnis, Pak. Berarti keilmuan tentang manajemen atau administrasi bisnis ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya mengenai itu boleh juga ya, tapi dengan catatan subscribe dulu channelnya Pak Umban. Nah, gini, ya gimana? Rata-rata berapa orang sih yang dibimbing, banyak ya? Kalau saya semester lalu itu 6 orang. Ya cukup lah. Cukup kewalahan nggak 6 itu? Tergantung sih Pak ya. Tergantung. Ya, kalau sebenarnya kalau mahasiswanya itu cepat pahamnya nggak kewalahan. Enak ya, membimbingnya enak gitu ya. Kalau misalnya mohon maaf nih, mahasiswanya agak kurang bisa memahami. Iya. Itu sih yang gimana? Yang masalahnya itu kadang mahasiswa kan susah untuk bimbingan sih. Jadi kadang itu saya yang kesannya ngejar-ngejar supaya mereka cepat beres. Wah, baik sekali kalau kesannya Pak Umban ini ngejar-ngejar mahasiswa, berarti ini tipikal dosen pembimbing yang baik. Iya, kita kadang di grup saya tanyakan Pak, yang belum bimbingan siapa aja gitu, kapan mau bimbingan. Kadang saya share di grup supaya ya intinya saya juga pengen cepat beres sih ngebimbingnya. Jadi ke saya juga nggak beban gitu. Oke, ini kebetulan karakternya begini ya. Ada juga loh dosen pembimbing yang ya terserah gitu kan, yang butuhkan mahasiswa ada juga ya. Cuman Pak Umban ini tidak seperti itu. Berarti bagi yang mahasiswa yang dapat bimbingan dengan tipikal kayak Pak Umban itu untung sekali ya. Diingetin terus dosen. Sempat beberapa kali saya ingetin juga. Dan kalaupun mahasiswa mau ke rumah juga ada kemarin beberapa ya ke rumah, bimbingan ke rumah karena mungkin mereka juga sibuk. Kalau kita janji di kampus kadang nggak sesuai jadwal. Oke. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman semua dapat pembimbing yang tipikalnya sama kayak Pak Umban. Jadi serasa ada pengingat ya, dan kita tidak mengejar-ngejar, bahkan dosen yang mengejar-ngejar. Tapi ini jarang sekali kalau misalnya dosen pembimbing yang tipikal seperti ini. Oke, pertanyaannya Pak Umban, kalau yang paling disenang itu saat bimbingan, atau yang paling diharapkan Pak Umban saat bimbingan itu mahasiswa bagaimana? Yang paling saya harapkan ya kalau bimbingan itu kita langsung face to face, daripada misalnya ada kan beberapa mahasiswa itu pengennya nitip gitu. Kalau saya kurang suka yang seperti itu, karena kadang kalau bimbingannya cuma lewat seperti itu ya caranya, saya rasa kurang efektif, karena kadang yang saya inginkan sama yang mereka tangkap kadang berbeda sih kalau sistem bimbingan seperti itu. Saya lebih senang yang kita ketemu langsung gitu. Yang senang ketemu langsung ya. Biar maksudnya kalau ada yang perbaikan langsung jelas gitu. Langsung jelas di sana gitu kan. Langsung nanya kalau nggak ngerti gitu. Tapi ada gak sih mahasiswa yang malas itu kan, yang jarang menghubungin Pak Umban? Iya ada sih, ada. Ya saya rasa bukan cuma saya ya, di beberapa kampus pun pasti ada yang ngalamin hal kayak gitu. Upaya Pak Umban bagaimana tuh? Ya itu kita kadang di grup tanyakan gitu,
apa siapa aja nih yang masih di bab berapa, saya kasih tahu supaya yang lain juga tahu gitu. Oh si A dia udah bab 4, yang si B masih bab 2 gitu. Jadi itu kan sebagai motivasi mereka, jadi ngelihat teman-temannya yang lain tuh udah sejauh mana gitu. Nah, Pak Umpan pernah gak slow respon kepada mahasiswa yang bimbingan khususnya ngechat ataupun telepon? Akhirnya dalam hal ini chatnya lupa dibalas atau teleponnya gak diangkat, sering atau gimana? Kalau saya jarang ya, kalau mahasiswa nanyain bisa bimbingan atau enggak pasti saya cepat respon. Nah, tapi tergantung juga kalau memang saya ada di kampus atau lagi nggak ada di sini, ya kita bikin janji sih Pak. Bikin janji. Iya, nggak saya abaikan gitu. Nah, pernah nggak dongkol kepada mahasiswa yang chat dan Pak Umpan tidak balas-balas lagi? Enggak sih, sejauh ini saya nggak pernah. Kalaupun kadang ada yang mahasiswa itu kesannya kurang sopan gitu kalau mau bimbingan. Kalau saya bukan tipe orang yang mempersulit ya Pak ya. Artinya kalau memang itu bisa cepat beres ya udah, kenapa kita harus repot-repot? Iya, betul. Jadi tipikal Pak Umpan seperti itu. Enggak, saya nggak pernah nggak mau mempersulit. Nggak mau mempersulit, berarti mudah-mudahan ya itu teman-teman bisa dapat pembimbing yang setipe sama ya itu soalnya balik ke karakter kita ya Pak ya. Ada yang orang ketika kita ngechat ke dosen atau yang lebih tua dari kita kan ada yang pengennya dihormati gitu. Tapi kalau saya nggak mau kayak teman bicaranya cara dia WA ke saya atau SMS ke saya nggak pernah permasalahan itu sih. Karena ya seumuran lah ya. Bisa dianggap seumuran meskipun Pak Umpan lebih tua tapi satu generasi mungkin ya lebih ngerti gitu kan. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman semua. Gak semua tipikal dosen ini seperti Pak Umpan. Ya, tetap teman-teman ini harus mempelajari karakter dosen pembimbing kalian ya. Karena kalau kita lihat lagi ke video sebelumnya saat Pak Umpan menyusun skripsi luar biasa sekali ya, nunggu sampai jam 10 malam itu kan begitu. Nah, tipikal Pak Umpan tidak mau begitu ya. Jadi karena kita punya pengalaman kayak gitu. Jadi nggak mau ke anak bimbingan kita ngerasain yang sama gitu kan. Nah, saya bahkan kadang-kadang kalau ada mahasiswa yang kita udah janjian nih, dia nunggu, ternyata saya ada halangan, saya langsung kabari Pak. Saya langsung kabari, ya. Bahkan sebelum dia mungkin berangkat ke kampus saya sudah kabari gitu. Mantap ya. Enak banget kalau misalnya dapat dosen yang tipikalnya sama dengan Pak Umpan. Nah, tentu dong Pak Umpan pernah menguji skripsi ya. Iya. Ya kan sering setiap semester juga jadi penguji gitu. Ada saran-saran nggak sih buat mahasiswa yang akan segera sidang untuk persiapan mereka? Dari sisi penguji ya, tadi pembimbing sekarang penguji. Kalau saya sih nggak muluk-muluk sih Pak ya. Kalau ngebimbing itu yang penting latar belakangnya sih saya. Oke, yang penting latar belakang. Yang paling penting menurut saya itu latar belakang permasalahannya apa yang mau dia angkat. Itu yang penting dia kuasain itu aja. Saya nggak terlalu banyak nanya ke arah yang mana. Karena kalau untuk statistik sendiri saya kurang ya. Saya kurang terlalu paham. Tapi saya lebih saran saya ke latar belakangnya yang menjadi hal penting ya. Atau yang mendasar penelitian yang dilakukan apa gitu kan di latar belakangnya itu ya. Karena banyak mahasiswa itu kan kadang-kadang dia di latar belakangnya sudah nggak jelas gitu. Gimana dia mau lanjut ke bab berikutnya gitu kalau latar belakang kita itu nggak kuat. Berarti lebih concern di sana kalau Pak Umpan menguji itu ya. Pernah nggak meluluskan orang? Nggak pernah. Tapi kalau perbaikan ya, revisi ya, agak banyak tapi ya. Karena bagi saya kalau kita nggak ngelulusin segimana ya Pak. Meskipun skripsinya jelek gitu, sejauh ini masih bisa ditoleransi sejauh ini ya, atau kalau kedepannya. Tapi kan memang penguji kan banyak ya, jadi hasil kumulatif dari semua kan. Dari semua penguji itu kan, bukan cuma dari kita gitu. Oke. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah, belum menemukan sih Pak. Belum menemukan ya. Dan jangan sampai kasihan mahasiswanya. Makanya kalau saya bimbingan sama saya itu saya lebih menekankan latar belakangnya itu harus benar-benar
di latar belakangnya kan. Permasalahannya apa yang mau diangkat? Kan memang itu yang menjadi pentingnya penelitian di sana. Untuk bab 2, bab 3, bab 4 nanti bisa mengikuti kan? Iya, bab 4 itu kan ada terusan dari bab 1, bab 2, bab 3 itu sebenarnya. Betul ya. Jadi memang latar belakangnya menjadi poin penting kan? Iya. Setelah latar belakang kuat, ditolak judul tuh kecil ya kemungkinannya kan? Iya. Pasti diterima kalau misalnya latar belakang penelitian itu kuat, yang mendasarnya kuat. Dan harus pintar berargumen ya Pak ya, mempertahankan itu. Kadang kan penguji itu kan sebenarnya kadang mahasiswa itu latar belakangnya udah bagus gitu, tapi kadang karena dia nggak kuat argumennya, akhirnya dia kalah gitu. Iya, lalu asumsi tidak didasarkan dengan teori gitu kan, ya itu salah juga kan? Karena gini ya teman-teman, untuk semua judul itu ya, misalkan jurusan B, A, C, atau jurusan manajemen atau administrasi bisnis, kan kalau kita ngangkat sesuatu hal kan nggak semua judul itu dosen itu bisa kuasain Pak. Kalau saya alami ya nggak semua saya kuasain gitu. Nah karena saya juga belajar dari pengalamannya Pak ya, dulu itu sebelum saya sidang itu kan kita ngelihat teman-teman ya yang maju sidang sebagai referensi kita sebelum kita sidang akhir itu. Nah saya lihat itu ada orang ya, teman itu dia itu nggak kuat di latar belakang, bukan nggak kuat ya sebenarnya, tapi karena dia tidak bisa mempertahankan si latar belakang itu Pak. Ada dosen yang nanya, kebetulan mungkin menurut saya dosennya juga kurang paham gitu terhadap permasalahan yang dia angkat. Nah akhirnya dia nggak diluluskan Pak. Gagal latar belakang kan? Iya. Padahal itu sebenarnya jawabannya padahal udah ada ya? Apa? Jawabannya padahal udah ada di latar belakang atau gimana? Itu dia ketika dia ditanya kenapa kamu ngambil judul ini misalkan. Nah terus si dosennya pengen penjelasan, seharusnya kan nggak kayak gini. Padahal kalau kita lihat secara seksama itu permasalahan itu ada. Jelas. Ya, gitu. jelas. Karena nggak bisa ngejelasin. Ya, dia juga nggak bisa ngejelasin dan dosennya kurang paham ya, dosen pengujinya ya, bukan pembimbing ya. Jadi nggak make sense gitu. Iya, akhirnya si dosen pengujinya mempermasalahkan di situ, akhirnya dia nggak dilulusin. Oh sayang sekali ya. Hanya karena kita tidak menguasai latar belakang kita, padahal mungkin bisa jadi skripsinya bagus. Jadi sia-sia ya, seolah-olah harus mengulang kembali. Nah itu teman-teman semua ya, perkuat di latar belakang. Latar belakang. Ya bukan berarti yang lain nggak penting ya Pak ya. Tapi maksud tuh untuk memulai itu kan dari sana dulu harus kita kuatkan dasarnya. Alasan penelitian dilakukan kan ada di latar belakang gitu ya, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Dan saat latar belakang kuat itu ya perbaikan pasti sedikit kan. Kalau misalnya hanya perbaikan di bab 3 atau bab 4 kan itu gampang. Nah, kalau perbaikan di latar belakang otomatis bab yang lain pun harus mengikuti latar belakang kan. Nah begitu ya. Nih tips aja nih ya, sebelum sidang tolong dipahami kembali isi skripsinya, latar belakang yang memperkuat, alasan itu penting diteliti apa, itu dulu dikuasai ya. Nah kemudian kalau misalnya hasil penelitian tidak signifikan, itu gimana Pak Umban? Sebenarnya kalau menurut saya, ini pandangan saya pribadi ya, sebenarnya kan penelitian itu kan nggak harus hasilnya baik atau enggak ya, signifikan atau tidak. Kalau menurut saya, kalau memang tidak signifikan udah apa adanya aja gitu. Karena kita kan ada beberapa mahasiswa itu yang diganti-ganti gitu loh si datanya, karena hasilnya tidak sesuai yang dia ingat. Supaya signifikan gitu kan. Tapi kan padahal itu nggak terlalu penting sih menurut saya. Yang penting kan apa adanya aja dari data kita. Yang penting kita datanya udah benar aja cara ngambilnya. Masalah signifikan ataupun enggak, menurut saya enggak itu ya. Ya, ngomong-ngomong mengenai signifikan atau tidak hasil penelitian, sebetulnya saya juga sudah membuat video penjelasan Pak Uban di video berikutnya. Sebelumnya udah ya. Nanti dicek aja kalau ingin lebih jelas penjelasannya. Yang jelas, apapun hasilnya itu harus objektif ya, signifikan atau tidak, tetap harus objektif kita sampaikan. Nah tentu jangan lupa yang memperkuat hasil itu apa gitu kan ya. Biasanya dari teori penelitian dahulu harus kuat juga di sana. Terus alasan kenapa tidak signifikan kan harus ada juga. Kan di situ ada perhitungannya ya Pak. Oke. Nah itu aja ya teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini kata-kata terakhir nih dari Pak Umban, pesan-pesan terakhir untuk
para penonton channel Skripsi Bisa apa kira-kira? Yang lagi nyusun skripsi ya. Yang lagi nyusun skripsi atau yang lagi kuliah? Ya, intinya satu sih. Bukan masalah pintar atau enggak. Bukan masalah pintar atau tidak. Bukan masalah pintar atau enggak. Yang penting selalu apa ya, rajin gitu. Oke, rajin. Iya, selalu rajin. Jadi asal ada kemauan dan Ya, kemauan rajin dan rajin pasti bisa dilalui. Bisa sih. Dan pasti bisa selesai. Bisa. skripsinya. Saya yakin bisa. Sebenarnya satu semester itu lebih daripada cukup untuk menyelesaikannya. Tuh, ini Asal intinya satu, harus rajin gitu. Satu semester itu lebih dari cukup untuk mengerjakan skripsi yang Kalau lancar ya, Kalau lancar ya. di luar dari tetap banyak yang lain, misalkan Oke, dosennya yang oke, bermasalah iya. atau kitanya sendiri. sebetulnya skripsi bisa diselesaikan Iya. dengan cepat gitu kan. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.